Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar para insan Merdeka Belajar? Berjumpa kembali dengan saya, Kang Irfan, di dalam Nawangkong. Masih dalam rangkaian perjalanan spiritual dan juga ilmiah. Hari ini kita sudah sampai di kota Madinah. Cuacanya cukup nyaman namun sedikit berangin. Kemungkinan video ini juga sedikit bergoyang. Para insan Merdeka Belajar, Madinah selain dikenal sebagai pusat spiritual dan sejarah Islam, juga memainkan peranan penting dalam pelestarian tradisi, urbanisasi, dan pengelolaan mobilitas skala besar. Setiap tahun, jutaan jemaah dari seluruh dunia datang berziarah, membuat manajemen transportasi dan tata ruang kota menjadi tantangan unik yang tidak ditemukan di kota lain. Respon otoritas Madinah dalam memperkuat ekosistem transportasi telah menjadi rujukan studi lintas disiplin. Transformasi Madinah tidak lepas dari strategi urban mobility yang didesain terhubung dengan vision 2030-nya Arab Saudi. Pengelolaan transportasi berbasis data, peremajaan jalan, dan perbaikan lingkungan perkotaan menjadi bagian integral pembangunan kota. Pemerintah memprioritaskan solusi sistemik dari peningkatan jaringan angkutan umum trotoar modern hingga integrasi pelabuhan dan bandara. Selanjutnya kita bisa lihat di Madinah ini ada BRT yang dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hampir setiap halte telah terintegrasi dengan teknologi digital. Ada CCTV di sana, kemudian sistem tiket elektronik, dan informasi real time untuk penumpang. Inovasi ini mempercepat perjalanan, meningkat keamanan, dan memberikan akses setara pada kelompok rentan seperti lansia dan difabel. Implementasi BRT tidak hanya berbasis kebutuhan lokal, tapi juga didukung oleh riset yang meliputi pengaturan rute dan prediksi kebutuhan perjalanan dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat sekarang, maka saat Anda turun dari kereta cepat Al-Haramain Express, Anda di depannya akan menemukan berbagai moda transportasi yang mendukung pergerakan kita. Ada bus Madinah, ada taksi resmi, bahkan ada banyak angkutan-angkutan publik yang bisa kita sewa dengan cara resmi. Bahkan di samping kanan kiri perjalanan kita, dari stasiun kereta cepat sampai dengan pusat kegiatan seperti Al-Haram, Masjid Nabawi, maka kita akan melihat begitu banyak pembangunan pedestrian dengan lebar yang luar biasa. Ingat, tidak lama lagi Metro Madinah mungkin akan hadir. Hal ini akan membentang dari pusat bisnis, terminal bus, hingga bandara dan kawasan religi. Rancangan jalur bawah tanah pun dan elevasi ditetapkan guna mengatasi keterbatasan tata ruang urban dan melindungi kawasan bersejarah. Kaidah desain yang dirancang berupa Metro Madinah telah memperhatikan pergerakan manusia, efisiensi waktu tempuh, serta mitigasi dampak lingkungan untuk jangka panjang. Saya yakin melalui desain yang baik, desain yang mengutamakan keselamatan, desain yang mengutamakan pelayanan manusia, bahkan desain yang mempertimbangkan perlindungan terhadap sejarah-sejarah panjang di kota Madinah, akan membuat sistem transportasi di kota Madinah ini akan menjadi rujukan untuk berbagai kota di lain. Layak kita tunggu. Kapan itu akan dirilis? Rasanya tidak dalam waktu yang terlalu lama. Kita bisa lihat, sebagai awal revitalisasi pedestrian area di Madinah telah menjadikan kota ini lebih manusiawi dan inklusif. Sebagai contoh, tadi pagi saya mencoba melakukan perjalanan singkat dari Masjid Nabi menuju ke Masjid Quba. Terlihat ada penambahan zona pejalan kaki di Quba dan distrik utama untuk mendukung kenyamanan, interaksi sosial, dan ekonomi informal.
Material trotoar pun dan infrastruktur lainnya telah dirancang untuk bisa menahan suhu yang ekstrim dan tentu ramah difabel. Konsep humanizing stress telah menjadi pilar utama Madinah Smart City, di mana ruang publik tidak hanya sebagai transit, tapi juga tempat rekreasi dan refleksi spiritual. Sangat menarik juga, di sini ada layanan bike sharing yang tersebar di 60 titik strategik dan telah mempermudah pergerakan last mile. Memang di kota Madinah ini penggunaan sepeda belum begitu populer, tapi tidak sedikit orang-orang dari berbagai belahan bumi telah mencoba, termasuk saya. Dalam beberapa kali melakukan kunjungan ke sini, seringkali menggunakan layanan bike sharing ini. Menurut saya harganya cukup murah, sepedanya cukup enak, terminal pun cukup banyak, sehingga siapapun bisa menggunakan. Cukup dengan aplikasi Karem, kemudian membayar sedikit dalam mata uang Arab Saudi, teman-teman sudah bisa dapat menggunakannya. Saya yakin otoritas Madinah kenapa mendorong Karem ini sebagai bike sharing yang baik, ini adalah untuk mendukung gaya hidup yang sehat, serta pasti untuk mengurangi emisi. Infrastruktur e-bike ini tidak hanya dirancang untuk turis, tetapi juga mendukung mobilitas harian warga, pekerja, bahkan pelajar. Setiap zona bike sharing dilengkapi fitur keamanan dan surveillance yang meningkatkan keselamatan, sekaligus mendukung Smart City Interconnected Mobility. Teman-teman bisa membayangkan, selama musim haji dan umroh misalnya, kadang-kadang ada musim umroh yang luar biasa pengunjungnya, biasanya di akhir tahun atau saat liburan sekolah. Ini akan menumpuk. Sering juga di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, jemaah umroh dari berbagai belahan bumi tumplek-plek di kota Nabi ini. Tentunya Madinah akan menghadapi lonjakan penumpang lebih dari 50 kali lipat dibanding hari biasa. Sistem crowd management yang berbasis artificial intelligence, smart ticketing, dan aplikasi navigasi waktu nyata digunakan untuk menghindari penumpukan, meminimalkan risiko, dan memastikan semua pengguna mendapatkan akses ke transportasi dengan aman dan cepat. Dari beberapa studi yang kami baca, hal ini telah memberikan best practices dalam urban disaster management dan scalable mobility di kawasan religius. Ini sepertinya sangat menarik dan layak kita pelajari terus. Mungkin kawasan religius dunia ini yang paling besar adalah kota Mekah dan Madinah. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila manajemen transportasi yang berbasis artificial intelligence ini kita terapkan juga di daerah-daerah lain seperti di Indonesia. Tentu dengan tujuan berbeda. Mungkin untuk kawasan wisata seperti Bali, Jogja, dan sekitarnya, atau untuk keperluan-keperluan lain. Bisa juga kota Jakarta menggunakan pendekatan ini. Saya rasa tidak ada salahnya untuk kita belajar. Memang betul, beberapa kota besar di Arab Saudi, termasuk Jeddah, Mekah, dan Madinah ini, sangat diuntungkan sekaligus menjadi tantangan tersendiri karena tingkat teknologi Haramain High Speed Rail telah memegang peranan penting sebagai pemicu penggunaan teknologi tinggi. Hal ini merupakan tulang punggung konektivitas regional Madinah dengan Mekah dan Jeddah. Rasanya kota-kota lain di Indonesia pun harus melakukan itu. Setiap kota utama harus memiliki konektivitas yang kuat, konektivitas yang tak terpisahkan dengan waktu cepat dan relatif murah. Kenapa? Karena pelayanan kereta yang efisien, nyaman, dan beroperasi di suhu ekstrim akan menjadi contoh engineering resilience. Rasa-rasanya tantangan kereta di Arab Saudi ini jauh lebih menantang dibandingkan di negara manapun. Seperti sudah saya bahas kemarin, waktu di kereta cukup banyak tantangan yang tidak ditemukan di negara lain. Selain itu, integrasi sistem ini dengan moda lokal menjadi kunci pemecahan waktu tempuh. Memang, dalam perjalanan kali ini, saya masih menemukan lubang-lubang ketidaktepatan waktu. Tapi bukan di keretanya. Memang adalah di moda transportasi penghubung antar stasiun dengan kawasan tempat kita tinggal.
taksi masih terkendala dengan lalu lintas yang sangat padat di jam-jam tertentu, terutama di jam waktu sholat dan pulang sholat. Saya berpikir, rasa-rasanya otoritas pemerintahan di kota Mekah dan kota Madinah harus mulai memikirkan bagaimana menyikapi hal tersebut. Mungkin saja segera kita rilis kereta atau tram yang bisa menusuk langsung ke kawasan religi seperti Al-Haram. Hal ini akan mengurangi waktu tumpukan di gerbang-gerbang menuju pusat religius tersebut. Sehingga para insan mereka belajar, percepatan arus manusia dan arus barang akan dengan mudah meningkatkan daya tarik investasi dan pariwisata. Harus kita akui, kota Mekah dan kota Madinah ekonominya cukup kuat dan cukup stabil karena memang cukup banyak pendatang yang membawa nilai uang ke sini. Ini yang harus dijaga oleh pemerintah dan ini juga yang harus kita tiru di Indonesia. Dengan datangnya orang, dengan nyamannya orang tinggal di sana, maka akan banyak devisa yang kita bisa tarik. Para insan mereka belajar, cukup banyak platform yang terus dikembangkan di kota suci ini. Ada Karem, ada platform Resel, dan infrastruktur digital Madinah lainnya telah mendukung user experience yang holistik. Mulai dari perencanaan perjalanan, pemantauan rute, hingga pengelolaan insiden atau emergency response. Data lalu lintas diproses secara real time dan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan respon dinamis yang sangat relevan untuk era transportasi yang terhubung dan adaptif. Sedikit saya lihat di data, investasi di kota Madinah ini pada bus listrik, kemudian ada penghijauan jalur transportasi dan teknologi pengelolaan limbah telah memastikan ekosistem mobilitas untuk mendukung target SDGs. Program Green Transport telah berkontribusi pada pengurangan polusi udara, efisiensi energi, dan kualitas hidup yang meningkat di hampir seluruh zona kota. Luar biasa bukan? Emang luar biasa. Para insan mereka belajar saat ini Madinah menempatkan keandalan, keberlanjutan, dan inovasi sebagai prinsip utama dan terus menjadi role model secara regional. Para insan mereka belajar, modernisasi transportasi telah mendorong Madinah menjadi kota dengan pertumbuhan logistik tercepat di Saudi Arabia. Pusat distribusi barang, pariwisata religi, dan kawasan komersial yang terkoneksi menciptakan multiplier effect pada pendapatan daerah dan lapangan kerja. Integration multimodal memperkuat rantai pasok dan telah mendukung ekonomi digital di era urbanisasi global saat ini. Rasa-rasanya setiap proyek besar di Madinah terus dievaluasi secara berkala. Dari penentuan rute, pemetaan dampak lingkungan, hingga survei kepuasan pengguna. Tentu saja ada tantangan utama, yaitu masih pada hal pembiayaan, edukasi masyarakat, dan adopsi teknologi baru. Mari kita lihat prospek ke depan di Madinah ini adalah pengembangan Artificial Intelligence Transport Resilience. Kemudian kita juga bisa mendorong terus sensor IoT, dan lebih menarik lagi kita bisa melihat perkembangan integrasi smart energy untuk menekan beban transportasi urban masa depan. Karena saya yakin jumlah pengunjung kota Madinah ini dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun akan meningkat luar biasa. Sehingga peranan otoritas kota Madinah sangat penting. Sehingga para insan mereka belajar dan teman-teman transformasi transportasi, kita yakin kolaborasi Madinah antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta telah membuktikan bahwa inovasi urban mobility mulai dari green transport, digitalisasi, hingga manajemen cloud bisa menjadi inspirasi praktis di kota-kota wisata dan metropolitan di Indonesia. Pengetahuan lokal, adaptasi teknologi,
serta komitmen keberlanjutan adalah fondasi utama transportasi urban masa depan yang tangguh dan ramah untuk semua pihak. Para insan Merdeka Belajar, rasa-rasanya kita selalu ingat cerita orang tua kita. Saya sendiri waktu kecil sering diceritakan oleh nenek saya dan kakek saya beberapa puluh tahun silam bagaimana beliau-beliau melakukan perjalanan religi dari Indonesia menuju ke Arab Saudi. Kakek saya bahkan memerlukan waktu 3 bulan karena beliau harus menggunakan kapal laut. Saat ini effort kita untuk melakukan perjalanan tidak sebanyak mereka. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dukungan teknologi. Namun ingat, kalau dulu sulit, sekarang mudah, mestinya ke depan jauh lebih mudah dan lebih praktis. Menjadi tugas siapa? Tentu menjadi tugas teman-teman. Teman-teman transformasi transportasi. Teman-teman yang Merdeka Belajar, teruslah belajar untuk kemajuan kita bersama. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat dan memberikan ide-ide segar untuk kita semua. Untuk apa? Untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.